Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelas pimpin. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana? Tuhan ini semangat belajar? Langsung saja ke materi. Jadi sekarang kita belajar tentang pengertian anekdot, tentang materi anekdot. Jadi anekdot itu adalah cerita singkat yang bersifat lucu atau menyindir, dan biasanya itu berdasarkan kejadian nyata atau imajinatif dengan tujuan mengkritik suatu fenomena sosial, politik atau budaya. Jadi bisa dikatakan teks anekdot itu cerita yang kalau untuk politik menyindir pemerintahan yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Tujuan dari anekdot ini pertama menghibur pembaca atau pendengar. Ada di anekdot itu ada unsur lucunya, menyampaikan kritik sosial secara halus dan tidak langsung. Nanti ada contoh di belakang yang ketika mengajarkan membaca terhadap isu tertentu dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Itu tujuan dari teks anekdot. Nah, sekarang ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama itu mengandung unsur humor atau sindiran. Pasti di cerita anekdot atau teks anekdot itu pasti mengandung unsur humor atau sindiran. Ini pasti bisa dipastikan. Yang kedua berdasarkan kejadian nyata atau fiktif yang mirip kenyataan. Contohnya yang seperti yang cerita yang kemarin, isu yang kemarin menjadi teks anekdot oleh seorang mahasiswa dari KIP di Magelang Yang kebakaran di garis presiden. ya. Dia bertujuan menyampaikan pesan moral atau politik sosial. Ini biasanya di kalau tujuannya itu menyampaikan kritik tapi dengan cara yang halus. Entah itu kritik ke pemerintah atau ke yang lain. Contoh. Yang keempat terkadang melibatkan tokoh publik atau kejadian penting. Biasanya kalau teksnya berarti identik dengan Gus Dur. Kan banyak teks anekdot tapi yang menceritakan Gus Dur dan Gus Dur langsung aja. struktur teks anekdot pertama dari struktur. Yang pertama abstrak, pengantar atau gambaran awal isi cerita. Yang kedua orientasi, penjelasan kata di belakang kejadian. Yang keempat krisis, timbul masalah atau konflik yang unik atau lucu. Reaksi tanggapan terhadap masalah tersebut. Yang kelima moda, bentuk atau kesimpulan yang lebih besar. Dan kaidah dalam pembahasan teks anekdot itu menggunakan kata langsung atau dialog, tidak menggunakan bahasa yang rumit, langsung. Yang kedua menggunakan konjungsi waktu, misalnya seperti kemudian, lalu, setelah itu. Yang ketiga mengandung kalimat kiasan, hiperbola atau majas ironis, sarkasme. Yang keempat bersifat naratif, bercerita dan deskriptif. Kaidah dari teks anekdot. Nih, sebagai contoh teks anekdot, judulnya kebijakan baru, abstrak.
Di suatu kantor pemerintah, seorang pegawai heran dengan banyak tumpukan berkas. Ia bertanya, kenapa tak diproses? Atasan menjawab, itu bagian dari efisiensi kerja. Makin lama terusnya, makin sedikit orang yang kita berbuat. Pegawai itu hanya tersenyum, sadar bahwa efisiensi kerja dimulai dari malas bekerja. Jadi bisa kita pisah dari struktur abstrak itu di suatu kantor pemerintah. Yang mana tadi kita apa? Latar belakang cerita. Orientasi seorang pegawai heran dengan banyak tuntutan. Ini contoh dari orientasinya. Seorang pegawai heran dengan banyak tuntutan kertas. Dan isinya ini, dia bertanya kenapa tidak proses. Yang keempat, reaksi. Atasan menjawab itu bagian dari efisiensi. Makin lama tugasnya semakin sedikit orang yang membuat. Kodanya pegawai itu hanya ada satu sadar bahwa efisiensi itu termasuk dari bentuk lain malas. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke, kalau paham, kita akan mengasih soal di salah satu siswa. Ya, memberi soal. Dan dia harus memberi jawab. Jawab. Dipikirkan dulu. Terus ada itu ada soal, kamu kerjakan. Terus dijawab jawabannya. Oke. Tuh, saya kasih waktu 2 menit. Hah? Tidak. Silakan. Oke, Bapak Mas. Sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan duluan? Gimana saya? Ya, jawabannya kamu bacakan apa? Jawabannya apa? Jadi di sini kami bagian soal yang keempat, yaitu anekdot berupa kutipan. Pak, itu kacamata Bapak ada di kepala Bapak. Bagi jawabannya, alasannya karena pada bagian ini terjadi kejadian lucu dan tidak biasa, yaitu kacamata yang mencari-cari ternyata sudah ada di kepala Bapak. Dan ini menjadi inti dari kelucuan cerita. Oke, terima kasih. Siap terus teman-temannya. Oke, selanjutnya, yuk. Yang mau jawab? Sini saya mendapatkan soal tentang pengertian teks anekdot. Kemudian kita banyak. Jadi teks anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu dan lucu. Biasanya berdasarkan kejadian nyata atau imajinasi. Kemudian dua tujuan teks anekdot adalah menghibur pembaca dan juga menyampaikan kritik atau sindiran kepada sosial. Itulah. Terima kasih. Terus semuanya. Jadi sampai sini paham ya? Apa itu teks anekdot? Paham ya? Ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Ada. Tutup? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Bapak, ini pelajaran untuk hari ini. Terima kasih untuk antusiasmenya kalian. Banget sih. Sebelum kita
kita akhiri pelajaran ini. Alangkah baiknya kita berdoa pada untuk ketua kelas. Silakan pimpin doa. Ya Pak. Baik, semoga pembelajaran pada kali ini Bapak Sion bermanfaat. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Kembali, maaf. Wassalamualaikum